Bismillahirrahmanirrahim. Innaka akhana bil Yaman. Hadza bil Yaman. Apakah jin diwajibkan puasa? Wajib. Wajib puasa. Apa dalilnya? Allah yafirki akhana bil Yaman. Naam. Dalilnya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Sehingga jin mukallaf. Jin itu termasuk makhluk Allah yang terkena beban syariat, sehingga mereka pun juga berkewajiban untuk puasa Ramadan. Allah ibarik akan afal yaman. Hakah. Ini dia taufik. Ada taufik. Terus kaifiyah puasanya jin dengan kaifiyah puasanya manusia sama ataukah berbeda? Sama. Dalilnya apa? Ayo, Allah ibarik. Sebab agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kata syariat beliau, itu berlaku untuk manusia dan juga berlaku untuk jin. Sehingga kaifiyah puasanya manusia dan kaifiyah puasanya jin itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Allah ibarik. Hakada ya akhana taufik. Innaka ya akhana Luqman. Apakah jin-jin wanita itu haid? Naam wallahu a'lam. Innaka Muhammad. Rupanya ada yang baru ini masalah satu ini. Abu Beda. Bagaimana ini? Abdullah. Innaka apa lagi, Pak? Wallahu a'lam ya ikhwan. Al-zahir tidak. Sebab yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluh kepada beliau ketika haji, hajatul wada. Aisyah ketika itu sedang datang bulan mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inna hadza syai'un katabahu Allah taala ala banati Adam. Naam, inna hadza syai'un katabahu Allah taala ala banati Adam. Sesungguhnya ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk putri-putri Adam. Wa Adam minal ins. Sehingga zahir hadis ini khanabitina azakumullah, haid tentang bulan itu hanya untuk banatu Adam. Tamam, dan kita belum tahu apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita-wanita bangsa jin juga demikian. Wallahu a'lam. Hadza huwa zahir. Tamam? Hakala Luqman. Naam. Tahu Luqman pengen nikah sama jin perempuan. Allahul musta'an. Ngerti enggak begitu maunya sama jin perempuan nanti. Allahul musta'an. Terus hukumnya apa menikah sama jin ya Fanafi? Khilaf. As-shawab. Enggak boleh. Enggak bolehnya karena haram atau bagaimana? Ayo. Al-asl ikhwan jawaz. Hukum asalnya boleh, tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya. Sebab manusia dan jin sama-sama terkena beban syariah. Hukum asalnya tidak mengapa menikah sama jin, hanya saja terlalu banyak mabarat, mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut, sehingga al-ihtiyat untuk kehati-hatian wal aula dan yang lebih layak tidak menikah dengan jin untuk menghindarkan diri kita dari kemabaratan tadi. Wanita Bani Adam katsir. Perempuan-perempuan dari kalangan manusia banyak. Tamam? Ayo. Allah ibarat. Baik. Wa indana su'alun kabir. Siapa yang siap munaqasyah? Anta ya Adil. Berkaitan tentang masalah hilal. Kalau di sebuah negara sudah melihat hilal, apakah ru'yahnya mereka ini
berlaku untuk negara-negara yang lainnya, ataukah hanya berlaku untuk negara tersebut dan yang tetangga dengan dia? Khilaf. Yang kamu rujukan yang mana? Dalilnya apa? Matlak masing-masing negara. Artinya masing-masing negara itu punya matlak sendiri-sendiri. Artinya kalau sebuah negara melihat hilal, maka hilal itu khusus untuk negara tadi saja. Nggak berlaku untuk yang lainnya. Dalilnya apa? Pakai dalil dan siap munaqasyah. Siapa yang sependapat dengan Adn? Anda ya bawa beda? Sependapat dengan dia? Atau anda punya kaul yang kedua? Sependapat dengan dia? Dalil. Kenapa? Hadisnya Ibn Abbas, inda Muslim. Riwayatnya Quraib. Yani ketika Quraib maula Ibn Abbas diutus oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha ke Syam, ke Muawiyah. Tayyib, istimbatnya dari mana? Yani ketika ditanya sama Quraib, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah? Apakah enggak cukup dengan ru'yah Muawiyah? Kemudian dia mengatakan, hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu? Aywa, labas. Nggak ada lagi yang lain. Ini aja bas. Baik. Sekarang bagaimana ya Abang Ubaidah? Ada yang mengatakan tentang riwayat ini sahih riwayatnya. Namun dikatakan sama sebagian para ulama, ini ialah ijtihadnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan alasan bahwasanya kalimat hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Tamam? Alla nasuma hatta naral hilal au nukmirul iddah. Kita tidak puasa hingga kita melihat hilal atau menyempurnakan bilangan. Katanya para ulama pengertian hakadha, isyarat ini ialah larinya kepada riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan dalam Sahihain, Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar dan yang lainnya. Ialah idza ra'aitumuhu fa'aftiru fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30. Itu maknanya. Dikembalikan kepada riwayat yang lain tadi. Sehingga tidak ada keterangannya di sini menunjukkan bahwasanya kalau satu orang melihat maka tidak berlaku bagi negara yang lainnya. Jawabannya bagaimana ya Akhwan Abu Ubaidah? Nah, iya. Hantu ya Adn. Bagaimana jawabannya? Siapa yang pendapat dengan mereka berdua? Anda ya Hanif? Enggak sependapat? Enggak sependapat ya, sudah. Berarti dia siap untuk membela yang tadi saya bawakan. Anda ya Abdul Warith? Sependapat dengan Adn? Iya. Bagaimana jawabannya? Ya apa? Sudah satu langkah selesai. Kak Allah Ustaz. Ya Abu Ubaidah. Piye bandai. Allah musta'an. Harus kuat hujahnya nih. Kalau enggak kuat ini goncang. Yang sependapat dengan mereka berdua. Oh, enggak ada yang berani. Baik, sehingga antum sekarang membawakan hujah yang kedua. Waktu masing-masing negara berbeda-beda. Begitu kan? Iya kan? Di sini jam sekian, di negara yang lainnya lain lagi jamnya. Hakata. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin. Semua orang tahu yang namanya waktu berbeda-beda. Masing-masing negara dari sisi waktu hariannya berbeda-beda. Hakata ya khana'at. Tayyib ya khana'at. Sekarang bagaimana kamu menjawab ucapan sebagian para ulama yang mengatakan, sekarang apa dalilnya?
kamu memisah-misahkan atau membedakan antara masing-masing negara dengan negara yang lain dengan alasan waktu, dikaitkan dengan yang namanya puasa. Paham yang saya maksud? Ini kan antum sedang membawakan kenyataan di kalangan kaum muslimin, kenyataan yang ada waktunya berbeda-beda, ya kan? Yang tanyakan sekarang, apa dalilnya? Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya perbedaannya seperti ini dikaitkan dengan yang namanya puasa? Ada yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada mengatakan bahwasanya matla' itu berbeda-beda. Naam, itu ittifaq ahli hadal fan, dengan kesepakatan yang ahli falak. Yang namanya masing-masing negara itu matla'nya sendiri-sendiri. Pertanyaannya, apa dalilnya menjadikan ikhtilaful matali', perbedaan matla' kaitannya dengan yang namanya puasa? Nah, pakai dalil. Al-hujjah kitabullah sunnatur rasulih. Perkara yang ketiga. Belum selesai itu. Perkara yang ketiga ya akhwanatum. Antum mengatakan ikhtilaful matali', berbeda-beda matla'nya. Terus ukuran matlak itu apa? Tahdidnya adalah batasan satu matlak sekian. Nanti yang berikutnya sekian, berikutnya sekian, berikutnya sekian. Apa tahdidnya? Menggunakan apa batasannya itu? Apakah satu negara dikatakan satu matlak, kemudian negara yang berikutnya matlaknya berbeda, atau bagaimana? Itu lain lagi pembahasannya. Itu pembahasan tentang masalah waktu berbuka. Adapun pembahasan masalah waktu berbuka, masing-masing negara sesuai dengan kondisinya. Ketika tenggelamnya matahari, waktunya berbuka. Selesai. Yang kita bahas sekarang bukan itu. Masalah hilal. Ya apa? Sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Kalau kamu mengatakan ikhtilaful matali' itu ya satu negara. Pada kenyataannya sekarang ini, ada satu negara yang satu pulau. Mau enggak? Iya kan? Ya, ya. Ada satu pulau. Yang namanya Yaman itu gandeng sama Saudi. Saudi gandeng sama Irak. Irak gandeng sama Iran. Terus bagaimana? Itu nggak dibelah sama apa-apa. Langsung satu pulau itu. Atau kemudian orang yang di ujung Yaman sini sama matlaknya sendiri, kemudian tetangga sebelahnya dikarenakan sudah masuk ke wilayah Saudi sendiri matlaknya. Sehingga ketika yang di ujung Saudi di sini dia berpuasa, yang di ujung Yaman sebelahnya nggak berpuasa. Terus piye? Ya akhwanatum. Apa mungkin seperti itu? Nah, makanya sekarang apa bobitnya? Batasannya apa yang mengatakan satu matlak? Apa bobitnya? Persamanya waktu. Dalilnya mana? Mengatakan bobit mata seperti itu. Allah musta'an. Sekian banyak argumentasi tidak bisa dijawab sama qana'atan. Ayo apa? Ada semuanya la dalila alaih. Ma baqiya illa hada. Dalilnya Abu Ubaidah hada. Jawab ya Abu Ubaidah. Ayo, ada hujjah mereka yang paling kuat hadisnya Ibnu Abbas hada. Inna Muslim. Bagaimana ya Abu Ubaidah? Ketika diterangkan oleh sebagian para ulama tadi itu mengenai hakadha amarona Rasulullah, mereka mengatakan isyarat ini kembalinya kepada riwayat-riwayat yang lainnya. Riwayatnya Ibnu Umar, Abu Hurairah dan juga yang lainnya, bahwasanya diperintahkan oleh Rasulullah ialah kita berpuasa ketika melihat hilal, kalau tidak kita menyempurnakannya 30 hari. Hadza huwal amr. Ini yang diperintahkan sama Rasulullah SAW. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya, apa kamu enggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah yang di Syam, yang ketika itu 1 hari selisihnya, dia mengatakan enggak cukup. Dikatakan sama mereka, hadza ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wal hujjah fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya hujjah itu pada perintahnya Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Iya mantai ya pokoknya. Geleng-geleng pantai. Iya mantai. Abdul Waris. Kenapa? Iya masing-masing hilal. Di Madinah malam Jumat kalau nggak salah.
Di Syam malam Sabtu ngelihatnya. Iya kan? Atau kebalik. Selesai 1 hari. Selesai. Ditanya sama Quraib, "Ya Ibn Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah?" Apa kamu enggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah saja? Dia mengatakan, "Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ila akhirih. Ya kan? Nah, katanya mereka, hakadhanya itu ialah perintah untuk ru'yatul hilal. Kalau nggak kelihatan, diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari atau bilangan Ramadan 30 hari. Itu yang diperintahkan. Sehingga klop persis sesuai dengan riwayat Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah yang lain-lainnya. Nggak ada pertentangan di sini. Artinya tidak ada keterkaitan dengan bab tadi. Semata-mata ijtihad Ibnu Abbas saja itu. Penguasa yang mana? Terus ada pun kaitannya dengan Quraib lain lagi urusannya. Kalau Quraib lain lagi urusannya. Quraib sekarang posisinya sedang di Syam. Maka hukumnya dia, hukumnya Ahlul Syam. Atau apa? Ini fatwanya para ulama, fatwanya Lajnah Daimah dan yang lainnya. Seseorang itu misalkan, dia mulai puasa di Madinah misalkan. Tamam? Kemudian di akhir puasanya dia di Syam. Maka hukum orang ini, hukumnya Ahlul Syam. Bukan hukumnya orang Madinah. Atau mafhum? Bukan itu yang dibahas sekarang ini. Yang dibahas sekarang itu ialah ada. Apakah kemudian ru'yah satu ini cukup untuk negara tadi saja ataukah berlaku untuk semuanya? Ayo, apa ini? Ada langkah yang pertama untuk menyesuaikan hadis Ibnu Abbas dengan hadis yang lainnya. Perkara yang kedua ialah hadis ini diberi pada pengertian satu keadaan saja, yaitu ketika seseorang tadi itu berpuasa dengan ru'yah negaranya, Madinah sekarang misalkan ya. Kemudian dia meneruskan puasanya. Di tengah-tengah Ramadan, dia mengetahui ternyata negara yang lainnya sudah melihat sehari sebelumnya. Maka dia istamir, dia teruskan dan dia hukumnya sebagaimana hukum negeri yang dia di situ tempatnya. Sebagaimana diterangkan tadi sama Lajnah Daimah dan ini juga yang disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ayo. Iya. Ayo, ya apa ya sangatun? Enggak ada lagi hujah yang lain? Didudukkan dulu masalah argumentasi mukhalif Anda ini. Ya apa? Tambah lagi. Hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Beriwayat, maknanya sama. Nah, kamu puasa ketika melihat hilal, dan kamu puasa berbuka puasa Idul Fitri juga ketika melihat hilal. Paham ada? Dua riwayat ini dijadikan sama hujjah oleh kamu berdua. Tamam? Yang mengatakan ikhtilaful matali' dengan alasan yang dikatakan sumu li ru'yatihi, yang namanya ro'a dan yang namanya orang yang melihat ialah orang yang melihat itu sendiri dan orang yang di sekitarnya. Sementara yang di jauh-jauh sana nggak dikatakan ro'a yaro, nggak dikatakan melihat. Begitu kan? Ayo. Enggak, justru hadis ini khanafitina azakumullah lebih zahir ketika dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama yang mengatakan satu matlaq. Sebagaimana sumu li ru'yatihi khitab 'am li jami'il muslimin. Hakata adalah. Ya kan? Ini pertanyaan umum semua kaum muslimin. Tidak ada Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi li ahli matlaq kada, li ahli matlaq kada. Tidak ada. Umum riwayatnya. Sumu li ru'yatihi. Beliau mengatakan demikian kepada seluruh kaum muslimin. Dan beliau tahu kaum muslimin itu nanti akan menyebar ke seluruh dunia. Riwayat yang banyak menjelaskan khabar dari beliau sendiri kaum muslimin, kekuasaannya akan luas mencapai seluruh dunia. Beliau mengatakan sumu li ru'yatihi, hanya kamu puasa ketika melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan juga berbuka puasa ketika melihat hilal. Dan beliau enggak merinci, enggak mengatakan ini untuk ahli matlaq ini saja, negara ini saja yang melihat, oh yang ini jangan. Tidak ada.
ada. Khitab am. Sehingga justru riwayat ini lebih zahir, lebih nampak ketika dijadikan hujjah oleh yang mengatakan satu mutlak. Aiwa, fawad. Dia? Hah? Ya apa? Hakadha ya ikhwan. Allahul musta'an. Ada syekh? Nah, ya apa? Ada tambahan lagi? Hah? Allahul musta'an. Nah, ya ikhwan. Dalam masalah ini khanabitina azakumullah ada aqwalun katsirah. Pendapat yang sangat banyak. Ada 8 atau lebih pendapat tentang masalah yang satu ini. Dan yang paling kuat kira 3. Aqwaha salatah. Yang pertama yang disebutkan sama al-ikhwah fillah bertiga tersebut yang mengatakan bahwasanya masing-masing negara itu punya ru'yah dan kalau sudah melihat satu negara maka tidak dipergunakan untuk negara yang lain, tapi khusus untuk negara itu saja atau yang dekat dengan mereka. Tamam? Argumentasi yang paling kuat ialah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim tentang kisahnya Quraib tadi itu. Agak. Wa qaul tsani ialah qaul yang saya bawakan tadi. Yang saya berusaha untuk mengetahui bagaimana argumentasinya mereka ini. Yang mengatakan bahwasanya kalau satu negara sudah melihat maka berlaku untuk semua negara yang ada di dunia ini. Tamam? Hadza hujjahnya mereka ialah hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Khitabun 'am. Wa qaulullah ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan Ramadan maka hendaknya dia puasa. Hadza khitabun 'am. Semuanya 'am ya ikhwan riwayat tersebut. Mafhum? Hadza huwa. Wa aidan hadza ya ikhwan ini lebih memungkinkan untuk menyatukan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari khilaf di kalangan kaum muslimin. Agak ini ta'lil saja, pas ta'lilat saja, tambahan saja. Wa amma hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang disebutkan tadi itu dijawab dengan jawaban yang saya terangkan tadi. Ada yang mengatakan ini ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tamam, wal hujjah bukan ijtihadnya beliau, tapi hujjah ialah Al-Qur'an was sunnah. Tamam? Yang kedua, kalimat hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasul memerintahkan kami. Isim syarat ini, kata tunjuknya ini kembali kepada riwayat-riwayat lain yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum faqturulah atau fa'atmilu 'iddata sya'ban 30. Diperintahkan ru'yatul hilal ketika puasa dan juga ketika berbuka puasa dan kalau mendung diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan 30 hari. Dan yang ketiga ialah seperti yang disebutkan dari sama Syekh Al-Albani rahimahullah, ini untuk kasus tertentu saja. Seseorang yang berpuasa memulai puasanya dengan ru'yah negaranya di tengah-tengah Ramadan, dia mengetahui bahwasanya negara yang lain sudah mendahulunya 1 hari, maka dia meneruskan dengan ru'yah ahli baladih. Mafhum? Dengan ru'yah ahli baladih. Ada ihtimalat yang disebutkan oleh para ulama. Qaul yang ketiga ialah yang mengatakan bahwasanya puasa dan Idul Fitri itu bersama dengan penguasa. Kalau penguasa mengatakan puasa, puasa. Penguasa mengatakan id. Hadza huwa. Tamam? Al-qaulul awal yang mengatakan ikhtilaful matali' itu pendapat sebagian para ulama. Qaul yang kedua yang mengatakan satu matla' ada qaul jumhur. Yang ketiga yang mengatakan tergantung penguasa ialah qaulnya Abdul Aziz Ibnul Majishun. Ibnul Majishun minal Malikiyah dari kalangan mazhab Maliki. Dan qaulnya Ibnul Majishun ya ikhwan dikatakan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa alaihi al-amalul yaum. Sekarang ini yang diamalkan oleh kaum muslimin dan juga oleh para ulama. Wa alaihi al-amalul yaum. Dan yang terakhir inilah yang dinasihatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa hakala yang dinasihatkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala wa hakala yang dinasihatkan oleh Lajnah Daimah wa hakala yang dinasihatkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullahu taala wa syafah wa hakala imatul akharun. Mereka semuanya menasihatkan supaya kaum muslimin ketika berpuasa
dan ketika Idul Fitri bersama dengan penguasanya. Padahal Syekh Ibnu Utsaimin itu menguatkan qaul yang pertama, yang beda matlak. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menguatkan satu matlak. Paham? Walaupun demikian semuanya menasihatkan qaul yang ketiga ini. Menasihatkan qaul yang ketiga. Paham? Secara adillah ya ikhwan, secara dalil wadih jali as-shawab ma'al jumhur. Tamam? Satu matlak ya ikhwan. Satu matlak, tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan-perbedaan seperti itu. Paham? Adapun amal yaum yang harus kita laksanakan sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, ialah kita menasihatkan kepada para penguasa supaya mereka melakukan yang namanya ru'yatul hilal. Tamam? Kalau kelihatan, maka mereka memerintahkan kaum muslimin di wilayahnya untuk berpuasa. Tamam? Kalau tidak, maka mereka mencari khabar. Para penguasa ini mencari berita di negara-negara yang lain, sekiranya melihat atau tidak. Kalau melihat, maka segera dia menyampaikan kepada masyarakatnya untuk segera puasa dengan ru'yah ahli baladin akhar. Tamam? Kalau tidak kelihatan juga, maka segera memerintahkan masyarakatnya untuk ikmalul iddah, menyempurnakan bilangan 30 hari. Wa bihadza, dengan cara seperti ini fanafitin azakumullah, maka akan hilang yang namanya ikhtilaf di kalangan kaum muslimin tentang satu Ramadan dan tentang satu Syawal. Selesai urusannya. Nah, dengan cara demikian, maka semua kaum muslimin di satu dunia akan satu Ramadannya dan satu pula Syawalnya. Itu dimulai dari masing-masing negara. Dan juga dimulai dari masing-masing masyarakatnya, masing-masing kaum muslimin itu berpuasa dan Idul Fitri dengan penguasanya masing-masing. Paham? Nah, kata kena ada. Aywa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, bab al-jihad minal iman. Bab jihad termasuk iman. Qala haddatsana Harami ibn Hafs. Harami ibn Hafs al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad al-Basri. Qala haddatsana Umarah ibn al-Qa'qa'. Umarah ibn al-Qa'qa' ibn Shubrumah al-Dabbi. Umarah ibn al-Qa'qa' ibn Shubrumah al-Dabbi. Qala haddatsana Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir, ma'ruf dengan kunyahnya Abu Zur'ah. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, intadaballah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, menyemangati dengan pahala, atau sar'a fil jaza, bergegas segera memberikan pahala, liman kharaja fi sabilih, untuk siapa saja yang keluar dari rumahnya, keluar dalam rangka fi sabilih, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yukhrijuhu illa imanun fi, tidak mengeluarkan dia dari rumahnya untuk berjihad melainkan karena keimanan kepadaku, kata Allah. Jadi sebab yang mendorong dia untuk berjihad fisabilillah ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqun bi rusuli, dan dikarenakan membenarkan para rasulku. Ini niatan jihadnya beriman kepada Allah dan karena membenarkan para rasulnya. Pahalanya apa ya ikhwan? Ialah an urji'ahu, ialah aku kembalikan dia ke rumahnya. Artinya diselamatkan oleh Allah. Bima nala min ajrin aw ghanimah, dengan membawa pahala yang dia capai atau membawa ghanimah, harta rampasan perang.
Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan dia berjihad fisabilillah, pulang dalam keadaan selamat. Pulang dalam keadaan selamat, membawa pahala jihad, dan juga membawa ghanimah, harta rampasan perang. Kemungkinan yang kedua, au udkhilahul jannah, atau aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ini kalau dia mati syahid dalam medan pertempuran. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, walaula an asyqa ala ummati. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyatin, aku tidak mau tertinggal duduk di belakang pasukan perang. Artinya, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan terus ikut berperang dengan semua pasukan. Maknanya fardu ain ya, dimanakan dengan fardu ain. Walau wajidtu anni uqtalu fi sabilillah, dan sungguh-sungguh aku suka, kata Rasulullah, saya sangat senang saya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Terbunuh, dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian terbunuh lagi. Thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian dibunuh lagi, terbunuh lagi. Ya, ini ulang-ulang. Mati, nah, bukan mati, terbunuh. Kemudian dihidupkan lagi. Terbunuh, dihidupkan lagi. Terbunuh, terus begitu. yakni karena kecintaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap amalan jihad fi sabilillah. Masya Allah. Hadis ini khanafitina azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, kitab masalah keimanan, ialah dari sisi bahwasanya jihad fi sabilillah itu termasuk amal keimanan. Diambil dari kalimat la yukhrijuhu illa imanun bi. Kata ya kawan, dari sini dapatnya. Tidak mengeluarkan orang tadi dari rumahnya, melainkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni dia berangkat jihad fi sabilillah, menuju ke front pertempuran, melawan orang-orang kafir, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, dunianya, semuanya itu dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan jihad itu termasuk amal keimanan. Hadza wadih. Dan yang sering saya ingatkan dan terus diingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya jihad fi sabilillah itu amalan yang sangat mulia, zirwatu sanamil Islam, termasuk amal yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam. Namun yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ialah bahwasanya jihad fi sabilillah yang syar'i itu ialah jihad yang dipimpin oleh seorang penguasa muslim, berjihad di bawah bendera penguasa muslimin, pemerintah kaum muslimin. Dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah mengatakan, "Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya imam, penguasa, pemerintah itu ialah tameng. Dia tameng di mana kaum muslimin berperang di baliknya. Berperang di balik tameng tersebut. yakni kaum muslimin itu berperang di belakang penguasa tadi. Karena penguasa diibaratkan sebagai tameng oleh Rasulullah SAW. Ini nas yang sharih dan sahih menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya jihad fi sabilillah itu harus dengan kepemimpinan seorang penguasa muslim yang sah. Baik dia itu penguasa yang zalim atau penguasa yang adil. Mafhum? Jadi paham insyaallah ya. Kemudian yang kedua, yang namanya jihad yang syar'i ialah jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir, baik itu kaum musyrikin
atau ahlul kitab, dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasara. Menunjukkan apa ya, kawan? Menunjukkan kalau perangnya melawan kaum muslimin tidak boleh, kecuali mereka ialah para pemberontak. Lain lagi urusannya. Sehingga perangnya itu harus melawan orang-orang kafir. Perkara yang ketiga, perangnya itu ialah di medan jihad, di medan perang, pertempuran. Jadi paham ya? Yaitu melawan orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang betul-betul memerangi kaum muslimin dan bertemu di front pertempuran jihad fisabilillah. Hadza huwa. Kalau kemudian orang kafirnya itu dia masuk ke wilayahnya kaum muslimin, tamam, masuk ke negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin, tamam, maka tidak boleh diperangi. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Sebab setiap orang yang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh penguasa kaum muslimin, maka kaum muslimin pun semuanya harus memberikan jaminan keamanan kepada dia. Tamam? Tidak boleh dibunuh. Wa hadza masyhurun ma'ruf. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari seorang musyrik. Sedang mencari seorang musyrik. Ketika itu sang musyrik ini bersembunyi di rumahnya Hani bintu Abdul Muttalib. Hani bin Abi Thalib. Bukan, nisannya Rasul. Nisan. Ummu Hani, Ummu Hani, salah ngomong. Maka katanya Ummu Hani, ya Rasulullah, ana ujiruh. Saya memberikan jaminan keamanan untuk dia. Maka diizinkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Wa ana ujiruhu man tujirinah. Dan saya pun memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang engkau beri jaminan keamanan, wahai Ummu Hani. Yani diizinkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penguasa ketika itu. Maka dibunuh, dibiarkan sama kaum muslimin. Hadza ma'rufun indahum ya ikhwan. Sehingga yang namanya jihad yang syar'i yang demikian ini keadaannya. Mafhum? Sehingga yang sekarang ini khanafitina asakumullah, yang banyak kemudian digembar-gemborkan oleh para pemberontak penguasa, para perusak bangsa dan negara, yang melakukan teror-teror kepada orang kufar, orang-orang kafir, baik yang Amerikanya, ataupun yang Belandanya, atau yang Australianya, atau yang Inggrisnya, atau yang semisalnya, di dalam wilayah kaum muslimin, orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa kaum muslimin, fahadha bukan jihad. Laisa minal jihad fi syai', bukan termasuk jihad yang syar'i, tetapi yang terjadi ialah ifsadun fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi ini. Hadza. Dan jangan sampai dipahami dari ucapan seperti ini kemudian kita membela-bela orang kafir. La. Orang-orang kafir, la karamata lahum. Enggak ada karamahnya sama sekali. Namun untuk sampai pada tingkat menghembuskan nyawa orang kafir hada atau memerangi orang kafir yang tadi, itu harus dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Tidak bisa dengan hawa nafsu, tidak bisa pula dengan seenak perutnya kita sendiri. Harus dengan cara-cara yang syar'i. Tamam, dengan yang disebutkan tadi beberapa dhabit, beberapa ketentuan jihad syar'i yang disebutkan oleh para ulama, yang ditunjukkan oleh banyak riwayat dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini khanafitina asakumullah menunjukkan pula kepada kita keutamaan jihad fisabilillah. Tidak ada yang enggak enak pada jihad. Baik dia terbunuh atau dia masih hidup. Semuanya enak. Kalau dia terbunuh dan mati syahid, kalau jihadnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka surga tempatnya. Enak. Iya. Enak. Kalau kemudian dia selamat, dia pulang ke rumah, pulang membawa pahala jihad fisabilillah yang mulia dan juga mendapatkan ghanimah. Iya, ya, yang tadinya
rumahnya gubuk reot, jihad pulang, masya Allah, dapat ghanimah besar, kaya mendadak, ya langsung dibangun permanen rumahnya, yang tadi gedek langsung berubah menjadi tadi beton. Nah, katanya Marjan, masya Allah, hagar, ghanimah, apa? Terima ya Pak, ma'rufin dah. Apalagi kalau mendapat ghanimah yang satu itu, masya Allah. Yang masih bujangan, tidak usah menikah sudah. Dapat ghanimah dalam bentuk budak wanita, cukup dengan istibra' ar-rahim, cukup dengan satu kali haid untuk mensucikan rahimnya, maka bisa digauli sebagaimana barang-barang biasanya. Bagaimana kamu bisa menaiki onta, menaiki kuda, menaiki himar, kata menaiki budak. Nah, dengan syarat istibra' rahim, harus sekali haid untuk membersihkan rahimnya. Kalau dia hamil maka tidak boleh. Harus ditunggu sampai dia melahirkan. Tamam? Ayo, dapat pahala, dapat dunia lagi. Asyiklah. Masya Allah. Ada keutamaan jihad di situ. Dengan syarat ikhlas karena Allah, karena iman kepada Allah, dan karena membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan semata-mata ingin dapat budak, bukan, tetapi litakuna kalimatullahi yal ulya, dengan tujuan supaya agama Allah yang tinggi, yang menang di atas agama-agama yang lainnya. Ini menunjukkan pula kepada kita ya ikhwan, bahwasanya hukum asal jihad ialah fardu kifayah. Dari kalimat walaula ana syuqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, kata Rasul, menunjukkan hukum asal jihad fi sabilillah itu ialah fardu kifayah dan menjadi fardu ain pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ialah kalau penguasa muslim, pemerintah ini langsung meminta kaum muslimin untuk maju perang, maka semua yang diminta fardu ain atas dia untuk jihad. Ada keadaan yang pertama ya, diperintah langsung sama penguasa muslim. Keadaan yang kedua ialah kalau musuh-musuh Islam, orang-orang kafir telah maju masuk ke wilayah kaum muslimin, menyerang kaum muslimin di wilayah kaum muslimin, maka kaum muslimin yang ada di wilayah itu fardu ain atas dia untuk berjihad fi sabilillah. Paham ya? Misalkan tahu ada musuh datang menyerang Sidayu, maka orang Sidayu, bahkan se-Indonesia berkewajiban untuk membela saudaranya dan berjihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin di wilayahnya. Dan yang ketiga ialah keadaan yang ketiga ialah kalau orang tadi itu berada di tengah-tengah front pertempuran jihad fi sabilillah, fardu ain untuk jihad dan tidak boleh lari terus. Nah, ada 3 keadaan yang merubah hukum jihad yang aslinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita semangatnya Rasulullah SAW untuk berjihad fi sabilillah. Bayangkan, maunya beliau jihad terbunuh, kemudian hidup lagi, jihad lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, jihad lagi, terus begitu. Dikarenakan amalan jihad yang sangat utama di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Perkara yang berikutnya, hadis juga menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid, yang syahid itu tidak mati, tapi yuktal, terbunuh. Sehingga bahasa yang tepat ialah orang yang terbunuh dalam keadaan syahid. Nah, kata ikhwan. Nah, ayatnya sudah lah. Begitu kan? Begitu kan ayatnya kan? Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan kami itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka mereka hidup dikasih rezeki di sisi Rabbnya. Sehingga bahasa yang tepat untuk orang-orang yang mati syahid ialah terbunuh, bukan mati. Tamam, dia terbunuh dan bukan mati. Hadza huwa beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Allahul musta'an, dan dihafalkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya dan masuk pada pembahasan yang berikutnya pada waktu yang lain insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.